Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Berita pertama datang dari Komisi 3 DPR RI yang mendukung penguatan anggaran pemberantasan narkoba di daerah istimewa Yogyakarta. Komisi 3 DPR RI menilai dukungan anggaran memegang peran penting dalam keberlanjutan penanganan kasus narkoba di Yogyakarta. Pemberantasan narkoba menjadi salah satu fokus pembahasan Komisi 3 DPR RI saat kunjungan kerja ke daerah istimewa Yogyakarta. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari menilai dukungan anggaran berperan penting dalam keberlanjutan penanganan kasus narkoba yang ada di Yogyakarta. Dalam kesempatan ini disampaikan bahwa anggaran penyidikan dan penyelidikan Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta tahun 2024 mengalami penurunan, bahkan mencapai 55%. Dari tahun 2023 senilai 900 juta rupiah turun menjadi 405 juta rupiah. Oleh karenanya, Taufik Basari mendukung penguatan anggaran pemberantasan narkoba. Dalam berbagai kesempatan saya selalu mengingatkan bahwa sebaiknya harus ada koordinasi dengan pihak pemerintah daerah agar pemerintah daerah pun juga menyediakan anggaran daerahnya dalam rangka rehabilitasi, dalam rangka pencegahan narkotika, karena tanggung jawab untuk memberantas narkoba itu tidak hanya pada persoalan penegakan hukum saja, ya, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Sementara itu, Wihadi Wiyanto menjelaskan, usulan penambahan anggaran perlu dibahas melalui mekanisme rapat anggaran di komisi. Ada mekanisme yang harus dilakukan di PNN, jadi bukan langsung kalau kepada kami kan kita memang hanya usulan yang ini. Nanti pada saat nanti kita rapat anggaran dengan PNN di komisi, tentunya itu akan menjadi suatu perhatian yang mungkin akan dianggarkan oleh PNN itu sendiri. Dari Yogyakarta, Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. International Court of Justice atau ICJ telah mengeluarkan keputusan bahwa pendudukan Israel di wilayah dan pemukiman Palestina selama puluhan tahun adalah ilegal. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Fadly Zon berharap masyarakat dan organisasi internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menekan Israel untuk mematuhi putusan ICJ. International Court of Justice atau ICJ telah mengeluarkan keputusan bahwa pendudukan Israel di wilayah dan pemukiman Palestina selama puluhan tahun adalah ilegal karena melanggar hukum internasional yang menentang akuisisi wilayah secara paksa dan harus diakhiri sesegera mungkin. Ketua BKSAP DPR RI Fadly Zon menyampaikan, keputusan ICJ menegaskan bahwa aksi yang dilakukan Israel terhadap Palestina merupakan penjajahan dan tindak kolonialisasi. Ia menekankan Israel tidak memiliki hak untuk berdaulat atas wilayah yang diduduki serta menghalangi hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Putusan ICJ ini sebenarnya mempunyai kekuatan moral yang cukup tinggi gitu loh untuk menyikapi bahwa apa yang dilakukan oleh Israel ini jelas sebuah kolonialisasi, merupakan penjajahan pendudukan terhadap wilayah-wilayah yang memang merupakan hak dari Palestina. Jadi kita berharap bahwa dunia internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa menekan Israel untuk mematuhi apa yang menjadi keputusan atau fatwa dari ICJ. Lebih lanjut, Fadly juga mendukung penuh rekonsiliasi faksi-faksi Palestina yang diinisiasi oleh pemerintah RRC, termasuk Fatah dan Hamas. Menurutnya, dengan menyatukan kekuatan yang ada di Palestina oleh pemerintah RRC melalui deklarasi Beijing, akan jauh mempermudah perjuangan Palestina dalam memperoleh haknya. Andini dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Memperjuangkan keadilan bagi korban, pihak keluarga Dini Sera Afrianti, korban penganiayaan kekasihnya Gregorius Ronald Tanur, melakukan audiensi dengan Komisi 3 DPR RI. Hal ini dilakukan pasca keluarnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur dari segala dakwaan terkait kasus dugaan penganiayaan.
Pada tanggal 24 Juli lalu, Majelis Hakim PN Surabaya membebaskan Gregorius Ronald Tanur dari segala dakwaan terkait kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan kekasihnya Dini Sera Afrianti meninggal dunia. Putusan tersebut pun langsung menjadi sorotan publik. Murka dengan putusan hakim yang dinilai tak masuk akal, DPR RI berkomitmen mengawal pengusutan putusan bebas tersangka kasus kematian Dini Sera Afrianti, serta mendorong Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial memeriksa majelis hakim yang terlibat dalam persidangan perkara tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menekankan komitmen DPR dalam mengawal dan menuntaskan polemik dugaan ketidakadilan dalam kasus kematian Dini Sera. Sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap lembaga yudikatif, kami akan melakukan hal yang terbaik yang akan bisa kami lakukan. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni yang menilai putusan hakim dalam kasus ini merupakan presiden buruk lembaga peradilan. Diduga ada hengki-pengki terkait apa yang diputuskan oleh hakim. Aneh kalau perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa, terus hakim dengan mudahnya bilang, oh ini mati gara-gara alkohol. Ini butuhnya kita bawa di DPR adalah untuk meminta keadilan. Kemana lagi kalau keadilan kita mati di pengadilan kalau serusak ini hakimnya. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pertemuan kedua Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP sukses digelar pada 25 hingga 26 Juli 2024. Pertemuan ini menghasilkan 13 komitmen untuk mencapai konektivitas regional dan pembangunan inklusif di kawasan Pasifik. Dan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Indonesia mendorong pemberdayaan masyarakat lokal guna menciptakan kerjasama turisme berbasis maritim dengan negara-negara kawasan Pasifik. Dialog dan konsultasi menjadi salah satu media efektif untuk menguatkan peran IPPP dalam menjaga hubungan diplomasi parlemen antar kawasan Asia Pasifik. Saksikan liputan mendalam pemirsa yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen untuk Anda. Perhelatan sidang kedua Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP yang berlangsung pada 25 sampai 26 Juli 2024 lalu telah resmi ditutup. Sebanyak 12 negara Pasifik termasuk 7 ketua parlemen hadir dalam pertemuan ini. Rangkaian acara pada sidang IPPP kedua terdiri dari 3 sesi pleno, kunjungan ke Science and Technopark IPB, dan observasi ke Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor.
Sidang IPPP yang diinisiasi oleh DPR RI ini telah menghasilkan 13 komitmen yang tertuang dalam Chair Summary yang bertujuan untuk meningkatkan peran parlemen dalam membina kerjasama Indonesia dan negara-negara Kepulauan Pasifik, serta komitmen untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan pembangunan inklusif untuk mengatasi tantangan regional dan global. Pada salah satu poin Chair Summary, Wakil Ketua DPR RI Lodwig Paulus menekankan untuk mengembangkan konektivitas dan infrastruktur di kawasan Pasifik, Indonesia mendorong pemberdayaan masyarakat lokal guna menciptakan kerjasama turisme berbasis maritim dengan negara-negara kawasan Pasifik. Tentunya bagaimana memberdayakan masyarakat di sana, tentunya melihat dari potensi yang ada. Sehingga dalam pertemuan ini yang kita angkat tentang turisme juga berbasis maritim. Artinya bagaimana seperti katakan Indonesia kan sama dengan Raja Ampat. Kita lihat Raja Ampat, oke, basisnya adalah maritim. Tetapi bagaimana mendatangkan turis ke sana, itu akan mempunyai nilai tambah. Melalui forum IPPP kedua ini, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menekankan bahwa dialog dan konsultasi menjadi salah satu media efektif untuk menguatkan peran IPPP dalam menjaga hubungan diplomasi parlemen antar kawasan Asia Pasifik, mengingat semangat kemitraan menjadi nilai dasar dalam forum tersebut. Parlemen berperan penting dalam mempengaruhi politik luar negeri di negara kita masing-masing. Karenanya, saya percaya bahwa pertemuan IPPP ini dapat memberikan nilai tambah dalam hubungan negara-negara Pasifik dengan Indonesia. Nilai tambah ini akan didapat jika kita berhasil berkontribusi menyuarakan aspirasi rakyat untuk membangun kawasan Pasifik yang kondusif. Selama pertemuan IPPP, DPR RI bersama delegasi lainnya telah berhasil mengidentifikasi isu-isu strategis di kawasan negara Pasifik seperti perubahan iklim, kerjasama ekonomi dan maritim, hingga konektivitas antar wilayah. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap DPR RI menurut hasil survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu dinilai selaras dengan meningkatnya kinerja DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana pemirsa, tetap di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, pemirsa, hasil survei Litbang Kompas menyatakan adanya kenaikan kepercayaan publik sebesar 12,1% dibanding tahun 2023 lalu. Temuan ini membantah sejumlah tudingan negatif yang selalu dilekatkan pada DPR RI. Dan bagaimana respon dari anggota DPR RI terhadap rilis survei tersebut? Dan berikut laporan rekan kami Umam Hidayat dari Senayan, Jakarta. Silakan.
Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini citra DPR RI meningkat dalam rilis survei terbaru dari Litbang Kompas. Dan tingkat kepercayaan masyarakat dari 50,5% menjadi 62,6% dan kenaikan tertinggi sebesar 12,1%. Dan kenaikan tersebut melebihi lembaga TNI dan juga Polri. Dan pemirsa, bagaimana tanggapan dari anggota Komisi 6 DPR RI Bapak Abdul Hakim Bafagi dari fraksi PAN Daerah Pemilihan Jawa Timur 8? Baik Pak, bagaimana Bapak merespon dengan hasil survei terbaru ini dari Litbang Kompas? Oke, ya senang sih Mas, jujur saya sebagai anggota DPR RI mungkin dari salah satu dari generasi milenial melihat kenaikan 20 sekian persen, saya rasa ini angka yang sangat bagus dan mudah-mudahan memang nanti ke depannya bisa naik lebih tinggi lagi. Dan ya persepsi masyarakat terhadap parlemen itu bukan cuma dari sisi jelek-jeleknya saja, karena mau nggak mau ya kebijakan-kebijakan juga dihasilkan di sini. Dan saya mensyukuri itu dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi lah nanti ke depannya. Kalau menurut Bapak, apakah dengan kenaikan hasil survei ini juga selaras dengan kenaikan kinerja dari DPR sendiri, Pak? Insya Allah selaras dengan kinerja-kinerja yang dilakukan sama DPR. Nah mungkin saya tidak bisa mencontohkan lebih jauh, tapi mungkin saya mencontohkan dari apa-apa saja yang saya lakukan di daerah pemilihan dan kemudian apa saja yang saya lakukan di sisi rapat-rapat di DPR. Saya rasa itu mungkin menjadi salah satu faktor. Kan tentunya kan pengambilan survei ini kan bukan semata-mata asal comot sampel saja kan. Dan mudah-mudahan memang publik bisa lebih menerima itu. Untuk kedepannya Pak, apakah ada semangat baru untuk menanggapi dari hasil survei ini, bagaimana kinerja dari DPR sendiri dan khususnya dari Komisi 6 sendiri Pak? Oke, ya tentu ini menjadi semangat, menjadi langkah baru lah. 62% itu gede Mas, gede, tingkat kepercayaan 62% itu sangat besar. Mudah-mudahan menjadi trigger tersendiri kepada teman-teman, khususnya kepada saya sendiri, supaya baik dari sisi pengawasan terhadap pemerintah, kemudian dari sisi budgeting dan sisi legislasi yang memang kita sama-sama hasilkan nanti bisa lebih memuaskan dan lebih bisa sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Apakah ada yang ingin disampaikan Pak untuk masyarakat Indonesia terkait dengan kinerja atau bagaimana tingkat kepercayaan juga? Ya mungkin yang ingin saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan kepada instansi DPR ini. Tetap doakan kami, tetap berikan dukungan, kalaupun perlu ada yang dikritik, kritik yang konstruktif, karena kita tidak bisa istilahnya itu membangun bangsa sendirian, tidak bisa legislatifnya sendiri, tidak bisa eksekutifnya sendiri. Mesti seluruh elemen bangsa ini bekerja sama, gotong royong, ya biar bangsanya ini jadi lebih bagus. Kira-kira seperti itu Mas, makasih. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Baik, menurut saya itu tadi wawancara singkat kami dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Abdul Hakim Bafagi dari fraksi PAN Daerah Pemilihan Jawa Timur 8. Dan beliau tadi mengatakan bahwa kenaikan dari hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini, beliau juga mengucapkan terima kasih bagi masyarakat yang sudah memberikan kepercayaannya selama ini untuk kinerja DPR RI. Dan semoga kinerja DPR RI ke depannya lebih baik lagi. Dan menurut saya itu saja yang dapat kami laporkan. Sekian dari saya, kembali ke studio. Terima kasih rekan Umam, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen.
kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Vincent Aldi. Ya, terima kasih rekan Elisa dan apa kabar pemirsa, kembali lagi dalam segmen media online bersama saya Vincent Aldi. Mari kita simak isu yang menjadi headline di media online, yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan minta Tempo untuk mengklarifikasi soal dugaan suap kuota haji kepada anggota DPR. Pemirsa dapat menyaksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa media yang menyoroti terkait Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memanggil redaksi Tempo terkait dugaan suap kuota haji kepada anggota Dewan yang diberitakan majalah tersebut. Dan terkait hal ini pemirsa, anggota MKD DPR RI Habibur Rahman mengatakan bahwa MKD DPR RI akan mengklarifikasi hasil laporan yang menyebut DPR telah menerima suap dalam pembagian kuota haji 2024 dan akan menindaklanjuti jika memang benar. Dan sebagai informasi pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI telah memberikan surat panggilan sejak 26 Juli lalu dan terkait keterangan Tempo soal laporan majalah edisi 15 hingga 21 Juli dengan judul Fulus Haji Plus Plus. Redaksi Tempo sendiri pemirsa dalam edisi tersebut menulis Kemenak menetapkan kuota haji sepihak yang melanggar undang-undang serta ada dugaan jual beli kuota haji dan suap miliaran rupiah kepada anggota DPR RI. Dan selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online yaitu kasus diabetes dan gagal ginjal anak meningkat. DPR RI meminta pemerintah harus lindungi kesehatan anak. Pemirsa dapat menyaksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa media yang menyoroti kembali dari viralnya di platform media sosial terkait banyaknya anak yang menjadi pasien cuci darah rutin di rumah sakit. Dan berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia, angka kasus diabetes dan gagal ginjal anak terus mengalami kenaikan yang mengkhawatirkan, yaitu meningkat 70% sejak 2010 hingga 2023. Dan terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Kurniasih Mufidayati, prihatin dengan semakin rentannya anak-anak terhadap penyakit tidak menular seperti gagal ginjal maupun diabetes. Dan pemerintah sendiri dinilai perlu membuat kebijakan komprehensif, mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Dan pemerintah diminta memperkuat edukasi tentang bahaya makanan dengan kandungan gula, garam, dan lemak berlebih terutama pada jajanan anak. Dan sebagai informasi pemirsa, saat ini Komisi 9 DPR RI sedang membahas panja pengawasan makanan mengandung gula, garam, dan lemak dengan meminta masukan dari PBID, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, maupun para pakar lainnya. Itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan meminta Tempo mengklarifikasi soal dugaan suap kuota haji kepada anggota DPR RI serta kasus diabetes dan gagal ginjal anak yang meningkat dan DPR meminta pemerintah harus melindungi kesehatan anak. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, saya Vincent Aldi, saya kembalikan ke rekan Elisa. Terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.